Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita telah mengkaji tafsir surat Al-Fatihah yang kita ambilkan dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memiliki beberapa fadilah dan keistimewaan jika dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Yang pertama, innaha tunaffiru syaitana minal baiti alladhi tuqra'u fihi. Surat Al-Baqarah bisa menjadikan syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dan kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Artinya, bacalah Al-Quran di rumah kalian agar dia tidak seperti kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan, dia akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini keistimewaan surat Al-Baqarah yang pertama. Yang kedua, annaha wa ala Imran tudafi'ani an qari'ihima yaumal qiyamah. Surat Al-Baqarah bersama dengan surat Ali Imran, kedua-duanya akan membela orang-orang yang membacanya ketika di dunia, nanti di hari kiamat. Di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini akan menjadi pembela bagi orang yang dulu ketika di dunia dia membaca kedua surat ini. Dan hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah mendengarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika Rasulullah SAW menganjurkan atau memerintahkan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, فَإِنَّهُمَا ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Bahwasanya bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan datang nanti di hari kiamat seakan-akan keduanya adalah dua buah awan yang akan menaungi. Akan disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Tuhajani an ashabiha au an ashabihima." Kedua surat tersebut nanti akan membela para pembacanya. Kemudian keistimewaan atau kekhususan yang ketiga, ta'zimus sahabati radhiyallahu anhum liqari'iha hiya wa ali Imran. Liqari'iha hiya wa ali Imran. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sangat mengagungkan orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah dan orang-orang yang menguasai surat ini dan juga surat Ali Imran. Fa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fina yani azuma wa fi riwayatin yu'addu fina aziman wa fi ukhra udda fina dha sya'nin." Anas menceritakan, jika seseorang dia telah menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran, ya tentu saja tidak hanya sekedar khatam membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dia juga menguasai tafsirannya, kemudian dan dia mengamalkannya. Jika ada yang menguasai di antara kami, kata Anas bin Malik,
ada orang yang telah menguasai surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka mereka mulia agung di mata kami. Ya. Dan dia di mata kami adalah orang yang berilmu, memiliki kedudukan yang tinggi. Demikian ungkapan Anas bin Malik, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan sanad hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama. Syekh Al-Albani diantaranya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini sahih. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Baqarah kata para ulama suratun madaniyatun, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan ini ijma' dari para ulama ahli tafsir, ya. Sebagian ulama ahli tafsir, sejumlah ahli tafsir menyebutkan ijma', ya, sepakat mereka bahwasanya surat Al-Baqarah ini adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Dan ini nanti kita akan menemukan kesesuaian dari sisi kandungan surat ini. Ya, banyak sekali bercerita tentang Bani Israel, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi terdahulu. Kenapa? Karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka di Madinah beliau bertemu dengan orang-orang baru, khususnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Maka Allah banyak sekali menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian maqasidus surah, inti tujuan, substansi yang hendak dicapai kalau kita berbicara secara konten dan isi dari surat Al-Baqarah ini adalah yang pertama, al-ihtimam bil janibil aqadi. Surat ini memberikan perhatian yang besar sekali dari sisi akidah. Faqad bayyanatis suratu al-kathir min usulil aqidah. Surat Al-Baqarah ini banyak sekali mengandung pelajaran-pelajaran pokok dan mendasar tentang akidah. Wa adillatit tauhid. Ya, banyak menjabarkan tentang dalil-dalil tauhid. Wa barahinil ba'ts. Dalil-dalil atau bukti-bukti tentang keniscayaan hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, bayanu jawaniba minat tashri'il al-islami. Surat Al-Baqarah ini juga bertujuan untuk menjelaskan sisi pensyariatan agama Islam ini. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, berbicara tentang syariat, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an fil ibadat, baik itu berupa syariat atau aturan terkait ibadah, awil ahwal asy-syakhsiyah, atau terkait kondisi individu seseorang, setiap mukmin, bagaimana dia berinteraksi dalam muamalahnya, ya, bersama orang-orang mukmin, berinteraksi dengan orang-orang munafik, berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Itu dibeberkan di dalam surat surat Al-Baqarah ini. Awal muamalat al-maliyah, termasuk juga terkait muamalah, hubungan yang terkait dengan harta. Awal hudud wa ghairi dzalika, atau perkara-perkara yang menyangkut hudud, hukuman-hukuman atas tindakan kriminal, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Kemudian di antara tema-tema inti yang sangat jelas sekali terlihat dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama, wasfu asnafin nas. Surat Al-Baqarah menyifatkan tentang pembagian golongan-golongan manusia. Haitsu qassamathum thalathata aqsam. Di mana surat Al-Baqarah membagi manusia menjadi 3 golongan manusia. Humul mu'minun wal kafirun wal munafiqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, dan orang-orang munafik. Orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan atau keislaman. Kemudian yang kedua, wasiyatun nasi kafatan bi'ibadati rabbihim.
surat Al-Baqarah ia mengandung wasiat kepada segenap manusia, pesan kepada segenap manusia untuk hanya beribadah kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dzikri ba'di ni'amihil jalilati 'alaihim. Disertai dengan surat ini menyebutkan beberapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat besar yang Allah telah berikan kepada manusia. Allati tadullu ala istihqaqihi subhanahu wa ta'ala lil ibadati wahdahu. Yang mana itu menunjukkan bahwasanya hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi oleh segenap hambanya, segenap manusia. Ma'a tahdhirihim illam yatamathalu hadzal amra. Disertai juga dengan tahdzir, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ancaman jika mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabsyiri man imtathala minhum bima a'addahu Allah taala lahu minan na'imil muqim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Baqarah ini memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau tunduk taat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya. Allah berikan mereka kabar gembira berupa janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang kekal abadi di surga. Kemudian yang ketiga, bidayatu khalqil insan. Surat Al-Baqarah ini juga menceritakan tentang awal mula penciptaan manusia. Wa hiwarullah azza wa jalla ma'a malaikatihi. Dalam surat Al-Baqarah ini juga terdapat kisah, ya, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya terkait awal mula kisah penciptaan manusia. Kisah awal mula penciptaan manusia tersebut. Kemudian yang keempat, qissatu istikhlafi Adam fil ardi wa qissatuhu ma'a syaitan. Juga terdapat kisah tentang Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan tujuan dia akan memakmurkan bumi ini, dan anak keturunannya ya, dari generasi ke generasi ya, saling menggantikan untuk memakmurkan bumi ini. Dan kisah beliau bersama syaitan, iblis. Yang kelima, ardu abrazil ahdathi allati waqa'at li Bani Israel. Surat Al-Baqarah juga memaparkan kejadian-kejadian besar yang pernah terjadi di masa Bani Israel. Kemudian yang keenam, qissatu ibtila'i Ibrahim bil kalimat. Kisah tentang Nabi Ibrahim yang mana beliau diuji dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan beberapa kalimat yang berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bina'ihi al-Ka'bata ma'a waladihi Ismail. Kisah tentang bagaimana Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Wa wasiyatuhu li abna'ihi wa Ya'qub. Kisah tentang wasiat beliau kepada anak-anaknya dan kepada Ya'qub. Wa wasiyatu Ya'qub li abna'ihi. Kisah tentang wasiat Ya'qub kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh, ardu majmu'atin minal ahkam syar'iyyah fi janibil ibadat. Surat Al-Baqarah memaparkan ya sejumlah hukum-hukum syariat terkait dengan ibadah. Tata'allaqu bis salati was sadaqah, yang terkait dengan salat, sedekah, ya, as-shaum, puasa, demikian pula dengan al-hajj, yaitu haji. Wa fi janibil muamalat. Juga Al-Baqarah menjelaskan tentang beberapa hukum syariat terkait muamalah, seperti ar-riba, hukum riba, ad-dain, hutang piutang, ar-rahan, gadai, ya. Wa kadzalika fi janibil usrati minan nikahi wat talaqi wal ila'i wal 'idad. Wa ghairi dzalika min ahkamin. Juga hukum-hukum terkait hukum keluarga, seperti nikah, talak, ya, hukum masa iddah dan yang selainnya. Yang kedelapan, ardu waqa'i'a
fi ihya'illahil mauta. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Baqarah kisah nyata, realita yang pernah terjadi tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Di antaranya kisatu qatil Bani Israel. Di antaranya adalah kisah tentang seseorang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel. Disebutkan kisah tentang sapi betina. Wa qissatu alladhina usibu minhum bisa'iqatin amatathum. Kisah tentang sejumlah orang dari kalangan Bani Israel yang mereka mengucapkan kalimat kufur, mereka minta kepada Musa agar Allah menampakkan dirinya kepada mereka sehingga mereka mau beriman kepada Musa. Lantas mereka disambar petir, kemudian Allah menghidupkan mereka setelah itu. Wa qissatil ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada kisah tentang sekumpulan orang, suatu kaum yang mereka keluar dari kampungnya, disebutkan karena khawatir mereka terbunuh secara massal karena wabah penyakit atau karena pembantaian. Namun mereka justru keluar itu mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh mereka menetap di situ, bersabar. Ya. Namun mereka semua keluar, lantas Allah mematikan mereka semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka untuk menyempurnakan ajal mereka, kesempatan untuk mereka untuk bertobat dan beramal saleh. Wa qissatal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kisah tentang seorang laki-laki, disebutkan dia adalah Uzair, ya, yang melintasi sebuah kampung yang telah hancur luluh lantak, ya. Kemudian dia bertanya bagaimana kampung ini bisa hidup kembali setelah dia hancur. Maka Allah pun mematikan dia selama 100 tahun, kemudian menghidupkan dia kembali. Kemudian dia melihat kampung yang sebelumnya hancur luluh lantak, tiba-tiba sudah banyak penghuni di dalamnya. Wa qissatu Ibrahim alaihissalam ma'at tayr. Dalam surat Al-Baqarah juga terdapat kisah Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Liyatma'inna qalbi. Tujuannya ketika itu adalah agar Ibrahim alaihissalam bertambah keyakinan beliau. Ya. Bukan berarti beliau ragu akan kekuasaan Allah menghidupkan yang mati, tidak. Beliau hanya ingin berpindah dari satu keyakinan, yaitu ilmul yakin menuju ainul yakin, ya. Keyakinan dengan melihat secara langsung. Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ekor burung, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala burung-burung itu bisa hidup kembali. Semua kisah-kisah ini ada dalam surat Al-Baqarah. Semuanya menegaskan bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada dan niscaya, dan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya. Kemudian yang ke-9, qissatu Talut wa Jalut ma'al mala' min Bani Israel min ba'di Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah juga ada kisah tentang Talut dan Jalut. Talut adalah seorang raja yang Allah angkat untuk Bani Israel. Dan Jalut adalah musuh Talut, yang pada akhirnya Allah memenangkan Talut dan Bani Israel, padahal jumlah mereka sedikit ketika itu. Dan kejadian tersebut pasca eranya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ke-10 adalah qissatul ladzi haja Ibrahim alaihissalam fi rabbih. Kisah tentang orang-orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah tema-tema inti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji beberapa ayat demi ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah beserta fawaid yang tergantung di dalamnya. Kita ambilkan dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.